Mungkin bagi umat manusia, bahkan jika tidak ada Sui Wang, kaisar manusia lainnya akan lahir, memimpin umat manusia di jalan mencari jalan, keluar dari kebiadaban barbar. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Haoi. Yang pertama adalah Kaisar Cao Tian ke-72. Sebelumnya, apakah tidak ada cara untuk menjelajahi ruang dan waktu? Namun, Kaisar Haoi yang menciptakan alam semesta Haoi, yang menjelajahi alam semesta dan melihat dunia dengan senyuman, Kaisar Haoi yang mengatur semua ras. Qin Yi Chen, hal yang sama juga benar. Mungkin tanpa Qin Yi Chen, suatu hari di masa depan, seorang alkemis akan menemukan efek ajaib dari rumput beku yang layu, dan dengan demikian mengolah pil ajaib dengan banyak efek alkimia. Tapi orang itu adalah Qin Yi Chen. Mungkin dalam hal pencapaian alkimia, kekuatan aula alkimia yang tak terhitung jumlahnya jauh melampaui Qin Yi Chen. Namun, pil majemuk dikembangkan oleh Qin Yi Chen. Bagaimanapun, rumput beku yang layu sangat biasa, terlalu biasa, di mata kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti gulma. Hanya kondisi yang keras ini yang dapat mengurangi kemungkinan menemukan rumput beku yang layu berkali-kali. Kedua, bahkan jika Anda benar-benar memperhatikan rumput beku yang layu, efek pengobatan menetralkannya, apakah itu bahan obat lain atau dosis rumput beku yang layu, sangat keras untuk saat ini. Sangat mungkin saja seorang alkemis tiba-tiba menjadi penasaran dan meletakkan frostgrass yang sudah layu ke dalam pil furnace. Akibatnya ada ekstra helai rumput layu yang melebihi dosis aslinya, yang menyebabkan alkemi gagal. Dan sang alkemis merasa frostweed yang layu itu tidak cocok, jadi dia meninggalkannya. Dengan cara ini, penelitian dan pengembangan pil majemuk berakhir. Rumput embun beku yang layu ada di dunia, tidak peduli apakah ada Qin Yi Chen atau tidak, ia akan selalu ada. Tampaknya pil majemuk pada akhirnya akan dikembangkan. Tapi orang itu adalah Qin Yi Chen. Tampaknya kebetulan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada kenyataannya itu adalah eksperimen Qin Yi Chen yang tak terhitung jumlahnya, dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya lahir. Sui Wang, Kaisar Haoi, meskipun ia mencapai prestise, jauh melampaui Qin Yi Chen. Tetapi Qin Yi Chen tampaknya tidak berbeda dari Sui Wang dalam hal tertentu, dan harus berjalan keluar dari harga dirinya di jalannya sendiri. Pil majemuk adalah kebanggaan Qin Yi Chen sebagai seorang alkemis. Namun, pada saat ini, Mu Ziyu dalam keadaan kacau. Di dalam hatinya, Qin Yi Chen tidak dapat melihat pembangkit tenaga listrik yang berada di luar roda surga, sama. Itu, bahkan Qin Yi Chen tidak akan mengira bahwa Mu Ziyu terkejut saat ini. Leluhur Haoi pernah berkata, jika suatu hari, aku melihat Qi dan dengan berbagai efek pil, itu pasti. Mu Ziyu tidak berani membayangkan. Saat itulah dia baru saja melangkah ke gerbang dalam, dan bukan pemuda dari kakak laki-laki yang menunjukkan sikap yang baik di aula alkimia Kaisar Haoi. Kaisar Cao Tian ke-72, secara tak terduga menemukannya. Mu Ziyu mengetahui keputusan alam semesta Haoi dari Kaisar Haoi, menjelajahi alam semesta dan menguasai misteri ruang dan waktu. Tapi Mu Ziyu pada saat itu cuek dan bahkan sangat penasaran. Dia bertanya kepada Kaisar Haoi, jika yang terakhir dapat melakukan perjalanan sungai ruang dan waktu yang panjang, maka dia harus melihat kekuatan dan pil magis masa depan. Dan jika demikian, bisakah Kaisar Haoi menciptakan Dao Fa yang hanya dapat dibuat di masa depan? Termasuk, dan ini lebih efektif Qi dan. Namun, pada saat itu Kaisar Haoi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara, biarkan dia mengingatnya. Orang ini akhirnya menunggu. Mu Ziyu menahan kegembiraannya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, getaran di antara kata-kata masih sulit disembunyikan. Bagaimana kamu meneliti Qi dan ini? Tanda seru. Qin Yi Chen tertegun, dan kemudian tersenyum. Ini adalah apa yang saya baca melalui buku-buku alkimia manusia kuno, dan kemudian menyelidiki satu sama lain dengan sekelompok rekan. Dan tanpa diduga, setelah waktu yang lama, hanya berhasil secara tidak sengaja. Kehadiran Putri Wenxing, ditambah dengan setiap gerakan roda surga, dapat dilihat oleh Bai Chang. Qin Yi Chen hanya bisa mengatakan itu, tapi yang dia katakan bukanlah kebohongan. Saudaraku, dan Dianku selalu mendorong baik saudara sekte dan sesepuh senior untuk berinovasi dan berbagi bersama. Dan dengan sumbangan ini, dapatkah Anda memasuki pavilion dalam dan lebih awal? Apa yang diinginkan Qin Yi Chen adalah memasuki pintu dalam pavilion pil terlebih dahulu dan menggunakan pil majemuknya untuk menukar formula pil dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Mu Ziyu tiba-tiba membuat kepalan tangan, memegang ramuan obat mujarab di telapak tangannya, dan tiba-tiba berdiri. Cukup, cukup. Qi dan semacam ini memang inovasi hebat dari Dandao. Mu Zi berenang, matanya dengan serius. Tunggu aku akan memberikan pil ini kepada yang lebih tua. Qin Yi Chen mendengar kata-kata itu dan tersenyum dan mengepalkan tangannya. Brother Yulao. Namun, ketika Mu Zi keluar dari gua, dia melihat ke langit, seolah melihat Bai Chang di luar roda surga melalui lapisan langit. Wow! Mu Ziyu melonjak ke langit kali ini. Sebelum Qin Yi Chen menunggu lama, dia melihat cahaya ilahi terbang dengan yang pertama.
Lobi Muzi adalah untuk memberikan ramuan obat mujarab kepada sesepuh. Dan sesepuh itu secara alami adalah seorang penatua. Dengan nafas yang kuat dan fluktuasi spiritual yang tak terduga. Namun meski begitu, Qin Yichen masih kaget saat melihat lelaki tua itu sekilas. Ini pasti yang lebih tua dari Dandian. Orang tua ini memiliki tulang bergaya peri, dengan janggut dan rambut yang berkibar. Meskipun ada embun beku di pelipisnya, dia penuh energi, terutama fluktuasi kekuatan spiritualnya. Harus dikatakan bahwa bahkan jika Dewa Qin Yichen datang dan merasakan jiwa para tetua, itu hanya akan terasa tak terduga, karena ranah perbedaan terlalu besar. Namun, di depan lelaki tua ini, perasaan ini bahkan lebih kuat. Semangat primordial orang tua itu seperti jurang, sulit ditembus, dan seperti samudra luas, sulit melihat tepinya, dan menelan segalanya, menutupi dunia. Senior. Orang tua itu tiba, berdiri di depan Muziu, matanya seperti obor, dan dia mengamati kerumunan. Pada akhirnya, tatapan yang tampak lebih bersinar daripada Liang jatuh pada Qin Yichen. Pil ini, Anda mengembangkannya? Kembali ke senior. Itu adalah junior dan rekan sejawat alkimia dari ras manusia, untuk belajar bersama. Umat manusia. Orang tua itu bergumam pelan. Qin Yichen saat ini adalah seorang alkemis manusia, dan dia juga ras manusia. Tetapi yang terakhir menyebut ras manusia dengan cara ini, menunjukkan bahwa pemuda di depannya bukanlah ras manusia. Kaisar Hao Yi, saya benar-benar membuat Anda benar. Apa yang telah Anda lihat dalam hidup Anda? Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah lelaki tua, jauh lebih stabil dan mendalam daripada Muziu. Setelah melirik Qin Yichen, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ikuti aku. Qin Yichen tertegun, dan kemudian melirik ke arah Kong Wu dan Bai Guanxing. Tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik di luar roda surga masih menonton semua ini. Kong Wu dan Bai Guanxing menutupi identitasnya. Qin Yichen dan ketiganya mengikuti lelaki tua itu menuju gua, sementara Putri Wenxing, yang tidak yakin apa yang harus dilakukan, menunggu di luar sambil saling memandang. Dan Qin Yichen tidak tahu bahwa ramuan majemuknya telah menyebabkan sensasi seperti itu. Terutama Bai Chang yang berada di luar roda jalan surga. Semua ini ada di bawah mata mereka. Melihat pedang pencuri secara tak terduga menarik kekuatan besar balai pil, mereka tidak bisa tidak membuat kesalahan. The Thief Knife, jenis ki dan apa yang telah dikembangkan?